komponen yang ada di komponen dan outline usulan rencana bisnis. Ini usulannya nanti bentuknya ini ya. Isinya ini, executive summary, profil perusahaan, ini yang dibikin. Tadi ilmunya itu. Analisis industri dan tren, kan? Ada kan? Analisis konsumen, tadi ada enggak? Konsumen. Dilihat ya kan? Kondisi konsumennya, kompetitifnya, ya enggak? Daya saingnya, analisis pesaingnya, rencana pemasaran, perencanaan produksi, dan perencanaan produksi dan operasinya, kemudian manajemen tim, tadi yang terakhir saja, ya, komponen dan outline usulan rencana bisnis. Anda sudah baca semua kan? Halo, sudah baca? Sudah, Prof. Ya, sudah tahu kan berarti? Nih. Tapi itu pun kita coba kita lihat secara satu persatu. Ya, executive summary itu seperti apa sih? Ya. Bagian pembuka dalam sebuah usulan rencana usaha atau bisnis plan. Ya. Jadi summary ini resume sebetulnya, ya, summary eksekutif. Kemudian bagian pembuka dalam, jadi awal itu disebut summary eksekutif juga atau eksekutif summary yang berisi tentang ringkasan dan penjelasan yang detail mengenai usaha yang ditawarkan, ciri khas dan keunikan dari usaha Anda, seberapa besar peluang pasar, dan proyeksi keuangan dari ide bisnis tersebut. Ini jelas nih isinya. Di sini Anda jelas enggak? Kalau sudah baca, sudah jelas. Saya mau bertahap nanyanya, maka tolong responnya cepat. Ini eksekutif summary. Yang kedua, profil. Profil perusahaan. Bagian ini menjelaskan ringkasan sejarah tentang perusahaan yang akan menjalankan ide usaha dalam bisnis plan. Beberapa hal yang harus dimasukkan pada bagian ini, kapan dan bagaimana perusahaan tersebut dibentuk. Ya, jadi Anda bersimulasi ini. Kira-kira kapan ya? Kemudian bagaimana perusahaan itu tersebut dibentuk? Apakah sudah ada tipe legal entity yang dibuat atas nama perusahaan dan kapan itu dilakukan? Ya, seperti legal entity ini legal drafting juga. Jadi misalnya legalitasnya. Apa Anda terus dengan ide yang punya ide langsung sudah didaftarkan sebagai CV atau paling tidak NPWP lah misalnya. Akan lebih menarik lagi apabila perusahaan sudah memiliki portofolio dan target-target yang ingin dicapai di masa depan. Ya, ini menarik sekali. Semua ini kan perkiraan ya, rencana ya. Namanya business plan, rencana bisnis. Jadi tidak harus, nah saya kan belum punya apa-apa, ya harus diasumsikan, ya diasumsikan ya. Karena termasuknya bisa dianggap ini simulasi, tapi simulasi yang bagus yaitu yang realistis, yang objektif, yang efektif, dan seterusnya. Ini profil perusahaan. Yang ketiga apa? Analisis industri dan tren. Analisis industri dan tren saya kira tidak jauh beda seperti tadi sudah kita sampaikan, yaitu market overview-nya dan ukuran pasar atau market size. Bagian ini menjelaskan ukuran dan karakteristik pasar yang ingin digarap dalam rencana usaha yang ditawarkan, seperti kondisi permintaan, karakteristik konsumen, dan tren pasar. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi tinggal yang materi-materi pada part 1 atau part 1, bagian 1 itu bisa masukkan untuk di outline ini, bagian 2. Ukuran pasar atau market size ini untuk mengetahui pasar yang relevan dengan usaha yang akan dijalankan dapat dihitung dengan cara menghitung jumlah calon pembeli. Ya kira-kira dipredik itu ya yang berminat akan membeli produksi atau jasa yang ditawarkan setiap tahunnya. Anda ingin buka ayam potong, nah, kira-kira pasarnya ya pasar ayam potong itu. Nggak mungkin mau dibawa ke mall gitu loh. Kan ekstrim banget contohnya Bu Naya ini supaya Anda ingat. Ya, itu saya contoh yang ekstrim. Ini adalah ilmu dalam pedagogi.
Dalam pendidikan kita perlu memberikan contoh-contoh yang ekstrim, yang kadang-kadang bertentangan. Supaya apa? Ingatnya lama, daya tahan ingatnya. Lanjutkan. Sekarang dari outline ini mulai analisis konsumen. Ya. Analisis konsumen ada dua hal yang dijelaskan pada bagian ini. Target konsumen menjelaskan siapa. Konsumen Anda itu siapa? Oh, generasi muda. Generasi muda yang mana? Yang perempuan atau laki-laki. Dan tipe seperti orang-orang yang menjadi target itu apa? Tipenya. Misalnya. Jadi sasaran tembak oleh istilah saya dalam marketing, untuk mengajar marketing itu, ya target konsumennya siapa? Harus jelas. Kira-kira produk ini supaya mendekati dia. Maksudnya menjadi dia tertarik, menjadi kebutuhan utama dia, dan seterusnya. Kemudian kebutuhan konsumen, menjelaskan hal-hal yang lebih detail tentang apa yang diinginkan oleh orang-orang. Orang-orang ini adalah calon konsumen, calon pembeli. Nah, kalau caranya gimana Bu mendapatkan informasi tentang calon pembeli ini? Ya kan jelas misalnya, kalau produk kosmetik, mestinya perempuan. Perempuan yang punya duit, perempuan dewasa. Remaja pakai kosmetik boleh, tapi kan belum tebel uangnya. Itu kan bisa diraba begitu. Bisa diperkirakan gitu ya. Jadi menurut saya ini mudah lah, ini menuntun Anda untuk membuat bisnis plan secara cepat. Tadi sudah banyak dijelaskan, ini tinggal diurutkan aja. Analisis pesaing. Ini termasuk butir yang ke berapa? Analisis pesaing, ini butir ke-6. Ini ada 10 ya, outline-nya. Konsumen. Analisis pesaing. Pesaing langsung atau direct competition, kompetitor, jadi konsumennya pesaing yang langsung, yang produknya sama. Cuman lain brand, lain kualitas, atau mungkin bisa satu kualitasnya sama. Perusahaan lain yang memproduksi produk yang sama dan memperoleh uang dengan dan dari sumber yang sama. Karena sasaran pasarnya sama. Ini termasuk pesaing langsung. Pesaing yang tidak langsung, indirect competitor, perusahaan lain yang menawarkan produk yang sama tetapi mereka menghasilkan uang dengan cara yang berbeda dengan ide usaha yang akan dilakukan. Misalnya dia bisa dengan cara satu delivery, dua bisa karena dia hanya pada distributor sehingga bisa cash, bisa pakai DP dan sebagainya. Tapi cara mendapatkan uangnya yang tidak sama, produknya sama, itu loh. Pesaing produk pengganti, replacement competitor, itu pesaing yang berasal dari produk-produk yang berbeda, tapi produk tersebut dimiliki konsumen untuk mengganti produk yang kita miliki. Jadi pas misalnya pakai Revlon sekarang mahal, yaitu produk-produk impor, lebih baik aku tak ganti yang Wardah aja sekarang relatif lebih murah, dan lebih cocok orang-orang di daerah tropis dan sebagainya. 1000 alasan. Ini namanya pesaing produk pengganti. Ya, saya sudah berusaha menjelaskan. Untuk tahap ini dapat menggunakan pendekatan mix marketing dengan 4 komponen ini, mix kombinasi ini. Produk jasa yang ditawarkan sebaiknya berupa produk knowledge yang berisi ukuran, desain, nama, kemasan, variasi, diferensiasi produk. Ini dalam kemasan bisa dijelaskan. Kemudian price, masalah harga. Tadi ini barang produknya ya, jasa atau produk. Price, harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Harga di sini dimaksud adalah harga jual, karena untuk konsumen, bukan harga pokok. Ya. Kemudian promotion. Promosi di sini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan penjelasan tentang manfaat dari produk jasa atau jasa yang ditawarkan. Contoh periklanan, penjualan langsung, public relation, dan semuanya. Jadi melalui promosi ini maksudnya memperkenalkan jenis-jenis produk, kualitas produk, manfaat produk terutama. Itu apa sih? Nah, di sini kemudian yang keempat, place. Ya. Aktivitas perusahaan untuk membuat produk dapat diakses
atau diperoleh target pasar. Rancangan place atau meliputi saluran distribusi, lokasi pemasaran, tempat ya, transportasi yang digunakan, jangkauan dan waktu perjalanan. Ini masalah tempat. Pada sekarang kecenderungannya tergantung jenis produk. Kalau produk itu betul-betul menjanjikan bagi konsumen, misalnya soto atau bakminya Mbah Romo di tengah sawah, itu enak banget. Itu meskipun di tengah sawah, nggak umum kalau dulu ya kan? Saya taruh di mall apa misalnya, itu justru diburu orang. Jadi tempat itu untuk produk tertentu yang sudah punya daya tarik bagi pembeli, nggak masalah. Nggak harus diperhitungkan detail gitu. Tapi hampir semua produk harus memperhitungkan ini. Gitu. Perencanaan produksi dan operasi. Tadi rencana pemasaran khusus merchandising ya. Ini sekarang perencanaan produksi dan operasi. Konsep dasar manajemen produksi dan operasi adalah demikian. Ya. Konsep dasar manajemen produksi dan operasi operasional. Manajemen produksi dan operasi pada dasarnya merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, improvisasi dan pengendalian dari berbagai sumber daya yang ada ya dalam buku produksi, mesin atau alat, karyawan produksi ya tuh untuk melakukan pengubahan input menjadi output melalui proses transformasi atau produksi secara efektif dan efisien. Gambarnya demikian. Inputnya apa? Manusianya, material bahannya, mesin ya, alatnya, kemudian informasi dan modal kapital. Ini inputnya. Perencanaan produksi dan operasi loh ini. Ya, jadi orangnya yang mau kerja di produksi berapa orang? Syaratnya apa? Yang mengerti cocok dengan produk yang mau dibikin. Materinya apa? Mesinnya yang seperti apa? Informasi-informasi marketnya seperti apa? Dan informasi networkingnya juga bisa. Dan kapitalnya, modalnya berapa? Sumber modalnya mau dari mana? Modal asing atau modal sendiri? Seyogyanya kalau baru mulai merintis usaha, gunakanlah modal sendiri. Karena kita belum tahu bagaimana kelancaran pasar dari produk kita. Kalau kita sudah menggunakan modal asing, kita sudah punya beban membayar bunga. Padahal belum tentu laku, belum tentu cocok di pasar. Kalau kita sudah pernah uji coba, boleh, tapi sebaiknya jangan dulu pakai modal asing. Kemudian transformation proses transformasi. Produk desain, jadi desain produknya bagaimana, rencana prosesnya bagaimana, proses pelaksanaannya, kontrol produksinya bagaimana, pemeliharaannya bagaimana, lalu outputnya adalah produksi dan servis. Misalnya untuk mobil, untuk motor, ya kan? Tapi dia ada tambahan integrasi produk. Ya, itu servisnya. Bahkan sekarang servisnya itu yang cabang di mana-mana laku keras. Hampir tidak ada orang melakukan servis speedometer. Jadi pesaingnya kecil sekali, rendah sekali. Di sini kontrolnya apa? Inventory, kontrol quality, dan cost, kontrol biaya. Ini memberikan feedback, informasi yang timbal balik. Feedbacknya di sini melalui kontrol ini. Ini perencanaan produksi dan operasi, termasuk tenaga kerja. Itu tenaga kerja bagian produksi misalnya. Jadi perencanaan produksi, perencanaan pemasaran itu berbeda ya. Tadi merchandising-nya tadi itu ada promosi, ada macam-macam, itu perencanaan pemasaran. Ini perencanaan produksi. Permisi, Jelas Prof. bedanya ya. Halo? Izin bertanya, untuk yang besok di bisnis plan itu, apakah yang input terus output kontrol itu dijelaskan satu persatu atau gimana ya, Prof? Ya, seyogyanya meskipun secara garis besar ya. Misalnya tenaga kerjanya itu misalnya Anda misalnya produksinya apa? Makanan. Nah, tenaga kerjanya itu mau berapa orang? Kira-kira dia punya sertifikat apa? Tentang memasak atau dia pernah kursus
bikin untuk snack, untuk makanan gitu loh. Oh iya, baik Nah, Prof. bahannya apa? Makanan misalnya ada terigu atau mau pupuk singkong ya berarti dari ubi atau dari singkong sendiri. Kemudian alatnya apa? Oh perlu mesin parut ini karena mau dibikin gandos misalnya. Kemudian perlu alat memeras itu kalau patilo itu pupuk singkong di Gunung Kidul itu rasanya unik sekali dan bagi orang Gunung Kidul itu ada suatu hal yang luar biasa meskipun dia tinggal di Jakarta di Sumatera sehingga itu tetap jalan kirim ke sana. Itu karena ada apa ya fragmentasi ya. Jadi singkong itu ubi itu diperas, diparut dulu, terus diperas. Setelah diperas, air perasan sama ampasnya itu dijadikan satu, dibumbui, dinapkan 3 malam, baru diadoni jadi pupuk. Ini kan ada termasuk proses perencanaan proses ya, proses pelaksanaan. Yang mana yang bisa diangkat yang relevan dengan usaha produk Anda gitu. Ini Baik Prof, terima kasih. jelas ya. Contohnya tadi misalnya bikin pupuk singkong atau bikin apa kosmetik pada dasarnya Anda menguasai nggak apa-apa. Saya nggak begitu paham kalau kosmetik. Kemudian di sini perencanaan produksi dan operasi. Ini adalah penjelasannya. Manajemen operasi dapat diterapkan pada berbagai kebutuhan, baik untuk produksi yang menghasilkan produk maupun yang menghasilkan jasa. Perencanaan kapasitas ditunjukkan untuk merencanakan sebenarnya produk yang akan dibuat. Sedangkan perencanaan fasilitas meliputi penetapan lokasi, secara fisik, dan merencanakan layout tempat produksi. Layout tempat produksi misalnya mesin ini, rokok misalnya. Oh ini bagian yang linting. Setelah dilinting, ujung kiri kanan harus dipotong, sebelah sana oper. Itu layoutnya harus jelas, karena efisiennya di situ. Cepatnya enggak atau efektivitas kerja itu di situ. Jadi setelah dilinting, dipotong ujungnya, yang masih ada tembakonya, dirapiin kan namanya itu, terus dibungkus kecil, pack kecil, yang satuan, terus di pack yang besar per 10 atau per 20 bos per bosnya. Nah itu kelihatan, itu layoutnya. Itu perlu juga. Ada beberapa perkembangan desain sistem operasional yang baru, yaitu desain for manufacture computer aid apa ini? Singkatannya computer aid manufacture itu CAM. Ya, ini saya kira ada beberapa perkembangan. Ini sudah perkembangan desain sistem operasional. Ini misalnya Anda belum menemukan juga nggak apa-apa untuk produk Anda. Gitu ya. Kalau nanti lebih lengkap yang dibahas, saya kira akan lebih bagus nilai Anda. Perencanaan produksi dan operasi. Pada sistem ini terdapat kerjasama antara bagian desain, R&D, Research and Development, dengan bagian produksi untuk mengembangkan produk melalui riset ini, Pak. Melalui kajian riset dan pengembangan. Ya, karena riset ini menghasilkan produk. Untuk mengembangkan produk baru, bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mampu, yang sudah besar, kuat, ini biasanya untuk pengembangan produk dia sudah melalui kajian. Dan kajian ini diongkoske, dikasihkan orang-orang perguruan tinggi yang memang tahu bidangnya, ahli dengan bidangnya. Ya, kerjasama antara bagian desain dan produksi berguna untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ini desainnya, pengembangan desain produk. Kemudian kalau CAG ini merupakan konsep pengembangan sistem operasi dan produksi sistemnya. Ya. Sekarang misalnya kami di inkubator sedang membuat template sistem tentang beli apa atau apa perusahaan itu menjual, kan mesti ada fakturnya ya. Itu pembayaran itu langsung masukkan ke komputer ke sistem itu. Jadi nggak mungkin akan cashier, langsung masuk langsung dihitung sekalian. Cepat banget, itu efisien banget. Tetapi memang paling sedikit 50 juta kita buat itu. Sampai 70, 80 lah. Jadi konsep pengembangan sistem operasi dan produksi yang menggunakan bantuan komputer dalam proses perencanaan produksi. Contoh aplikasi CAG ini seperti desain lemari, kursi, sepeda motor, kapal, peralatan industri, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Masuk dalam sistem, pokoknya masuk dalam sistem.
termasuk tadi misalnya laporan keuangan dan sebagainya, atau semua aktivitas yang ada di perusahaan. Itu kontrolnya akan bagus, jelas gitu loh. Ini masih melanjutkan, dan ini merupakan konsep pemanfaatan komputer untuk merencanakan dan mengendalikan proses produksi. Dan mungkin tadi saya contohkan laporan keuangan masuknya di sini. Masuknya yang ini. Untuk merencanakan dan mengendalikan proses produksi, beda lagi ya. Contoh sederhana daripada proses pembuatan benda logam dengan mesin komputer numerical control ya, untuk membuat alur ya, apa ulir, yang itu, alur mungkin. Operator tinggal memasukkan bahan baku ke dalam mesin CNC, bukan pemrograman terhadap mesin CNC. Hasil yang didapatkan adalah produk dengan kualitas yang baik sesuai dengan yang diprogramkan. Ini kalau rencana bisnis bagi perusahaan yang sudah jalan, ini memperhatikan sistem. Kalau Anda saya kasih toleransi, kalau saya memperhatikan sistem. Jadi untuk perencanaan produksi dan operasi ya ini aja. Kalau yang ini kan sudah bicara tentang sistem atau desain R&D ini, yang dua ini saya kira nggak usah. Paham nggak? Ngerti nggak yang saya maksud? Halo? Baik, Prof. Halo nggak jawab ya? Hai, Bu. Saya ini khawatir Anda ini tidur loh. Nanti saya mau terakhir saya buka semua harus menampangkan diri semua, nggak ada yang nggak dibuka. Klasifikasi sistem produksi. Dalam dunia industri ada beberapa klasifikasi sistem produksi. Diketahui aja yang disesuaikan dengan kondisi segmentasi pasar, strategi pemasaran, kemampuan produksi suatu perusahaan. Disesuaikan. Berikut ini merupakan klasifikasi sistem produksi yang didasarkan atas atas fungsi variasi produk, jadi output dan volume operasinya, produksinya dan outputnya. Ini begini nih, saya kira sudah agak tinggi levelnya. Kalau Anda bisa memasukkan dalam business plan, ya itu sangat bagus. Job sub production. Produksi yang didasarkan pada permintaan konsumen, baik dari desain maupun spesifikasi teknisnya, ini termasuknya ada order sistemnya. Sistem masalahnya order apa enggak? Kalau order ya ini masuk. Volume produksi untuk tiap produk biasanya rendah. Namun variasi produksinya tinggi kalau sistem order ya. Jadi job sub production. Dapat menggunakan mesin dan fasilitas produksi secara umum. Dapat membutuhkan spesifikasi mesin produksi yang khusus. Karena order kan sesuai pesanan ya. Dibutuhkan operator produksi yang memiliki skill yang baik. Karena biasanya produk yang dipesan oleh konsumen merupakan produk yang memiliki dimensi dan spesifikasi teknik yang tidak umum. Karena namanya spesifik, tidak umum. Aja mau selera konsumen yang pesan gitu. Banyak membutuhkan cadangan bahan baku yang relatif banyak. Harusnya bahannya ini, mintanya yang bahannya ini misalnya. Misalnya mebel, mintanya kayunya jati. Oh, saya cukup mahal ini aja. Ini bahan bakunya banyak disiapkan. Atau saya maunya yang kayu Kalimantan aja yang murah. Dibutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar. Ini jika menggunakan job shop production. Kalau enggak ya sudah, nggak usah pakai order usahanya. Kemudian batch production. Waktu produksi yang relatif pendek, proses perencanaan dan penggunaan mesin produksi yang bersifat fleksibel, dibutuhkan setup mesin untuk proses batch production berikutnya, sehingga dibutuhkan waktu dan biaya untuk setup tersebut cukup banyak. Waktu untuk proses manufaktur tiap batch relatif sedikit, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Otomatis itu, karena dia lebih cepat. Pengaturan material bahan baku yang kompleks, karena macam-macam tadi ya. Mass production memiliki standar yang paten untuk proses produksi. Jadi layoutnya begini, proses produksi sudah paten, ya. Sudah mantap.
karena biasanya memiliki rantai proses produksi yang relatif panjang. Bikin rokok itu misalnya tadi, tembakonya mentah, raw materialnya, terus dibumbui di ruang sendiri. Dibumbui, sebelum saya bicara dibumbui, menerima bahan baku tembakau itu disimpan dalam gudang kan, sebelum diproduksi. Itu gudangnya menuntut persyaratan tertentu. Kelembapannya harus demikian, kalau tidak jamur. Terus rantai yang panjang tadi itu misalnya, prosesnya itu. Terus baru diambil, mau diolah, dibumbui. Supaya seperti rokok itu baunya. Setelah dibumbui, dilinting. Setelah dilinting, dirapikan lintingannya itu. Terus dibungkus, dihitung 10, 10 apa 12. Rokok itu 12 ya, ada yang 12, ada yang 10 ya. Terus di packing kecil-kecil, di packing yang besar, satu bos itu, material handling, yang diangkut itu, dicatok itu. Jadi prosesnya panjang. Kemudian distribusi bahan baku dilakukan secara otomatis untuk mengurangi human error, kesalahan-kesalahan. Dibutuhkan schedule, rencana waktu dan perencanaan yang rutin untuk semua aktivitas produksi termasuk memeliharanya, termasuk maintenance. Dia perusahaan rokok di Kudus itu banyak. Itu perusahaannya sudah sudah cukup stabil ya, established lah. Tapi sudah lama misalnya ya sudah, tapi layoutnya itu sudah rutin. Proses produksi biasanya berstandar nasional ataupun internasional untuk mendukung efisiensi kerja. Anda lihat di Baciro itu, yang di Tarumartani itu pabriknya rokok cerutu yang diekspor ke luar negeri, ke Belanda kemana-mana. Itu standarnya proses produksi rokok itu, rokok cerutu itu rokok siong apa ya namanya, kalau orang kampung itu siong. Itu terstandar prosesnya. Laju produksi paling tinggi di antara 3 tipe produksi sebelumnya. Biasanya simple. Makin tinggi, makin berkualitas, makin ekspor, tuntutannya makin tinggi. Sini, fungsi manajemen produksi dan operasi. Fungsinya ini. Kita besarkan dulu ya. Nah, fungsinya gimana? Production Operation Management, manajemen produksi dan operasi. Mulai lokasi fasilitas, dari fasilitas lokasinya gimana, kemudian layoutnya dan material handlingnya yang untuk mengangkut tuh, kemudian desain produk, desain proses, kemudian production planning, rencana produksi dan kontrol, kemudian kualitas kontrol atau kontrol kualitas, quality control, kontrol kualitas, kemudian material management. Jadi pengelolaan materialnya gimana, pengelolaan pemeliharanya bagaimana. Ini merupakan fungsi atau kegiatan dalam manajemen operasi dan manajemen produksi. Jadi sekali lagi saya ingatkan, yang perusahaan seolah ada dalam buat bisnis itu dengan sistem order pemasarannya, ya tadi itu ada yang khusus order, kalau yang enggak biasa aja nggak pakai order langsung dilempar pasar, itu nggak order nggak usah dimasukkan, gitu ya. Saya ulangi terus. Nih, manajemen anggota tim, gap dalam manajemen tim, struktur organisasi. Langsung rencana keuangan. Manajemen anggota tim di sini pada bagiannya menjelaskan siapa saja yang menjadi individu, ya, yang individu yang memanage, yang akan menjalankan usaha, apa latar belakang mereka, ya, dan persyaratan yang lain. Gap dalam manajemen, terjadi gap ya dalam manajemen tim atau tim manajemen. Bagiannya menjelaskan apakah fungsi atau kegiatan yang dibutuhkan dalam tim ini sumber daya sudah ada, sudah memiliki kecakapan yang memadai sesuai dengan bidangnya dan punya pengalaman dan sebagainya, sehingga dapat memecahkan bagaimana memecahkan masalah. Dia juga sudah tahu kualifikasi sumber daya yang seperti apa yang menutupi, yang
untuk menutupi ya kekurangan yang ada. Jadi karena terjadi gap, jurang atau konflik antara si A dan si B, bagaimana dia bisa mengantisipasi, bisa menyelesaikan masalah. Intinya itu. Struktur organisasi saya sudah jelas, perlu dimasukkan bagaimana struktur itu dalam organisasi dan menempatkan orang, ya, para anggota organisasi dalam tiap struktur organisasi. Placement-nya di mana? Oh, dia sebagai manajer keuangan, dia sebagai top manager, dia sebagai mandor. Itu semua diatur di struktur manajemen. Rencana keuangan. Isu utama dalam rencana keuangan, saya kira ini ada 3 poin ya, yang perlu. Berarti sudah saya jelaskan ya, tentukan rencana produksi yang diusulkan. Rencana itu untuk 3-5 tahun ya. Dibuat per bulan produksi, biasanya dibuat per bulan produksi. Ada banyak juga dibuat beberapa strategi produksi. Optimis, normal, dan pesimis. Oh, kalau kita sampai ada normal sekian produksinya. Kalau kita pas booming, wah ini ada sekaten nih, itu ditingkatkan. Jadi wah ini pandemi masih ada nih, hanya ada pesimisnya. Kemudian hitung secara detail biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk dalam rencana produksi dalam periode waktu yang sudah ditentukan. Komponennya terdiri dari ini, biaya mulai usaha, kemudian biaya produksi, semua termasuk biaya gaji, bahan baku, promosi, distribusi, perlengkapan, dan perawatan, dan seterusnya, termasuk kesejahteraan. Tentukan harga produk atau jasa yang ditawarkan, buat harga pokok menjadi harga jual. Tentukan harga produk ini dari biaya yang dikeluarkan dengan strategi marketing dari produk. Memasukkan strategi pemasaran di dalam menentukan harga jual. Ini isu utama dalam perencanaan keuangan. Model pendapatan. Bagian ini menjelaskan bagaimana usaha yang sedang direncanakan mendapatkan revenue. Apakah dengan menjual produk, menawarkan tempat iklan, dan lain sebagainya. Berapa cara lah yang ditempuh. Kemudian financial highlight. Sesi ini menjelaskan secara menyeluruh tentang model keuangan dari rencana usaha, termasuk laporan laba rugi, aliran kas, cash flow tadi itu, dan neraca. Ya. Dan namanya laporan keuangan itu biasanya terdiri dari laporan neraca dan laporan rugi laba. Yang untuk rutin tiap bulan atau tiap hari itu aliran kas atau cash flow. Dan sudah lengkap. Sumbernya itu dari mana dan sebagainya tadi sudah saya jelaskan. Langkah-langkah dalam menyusun rencana keuangan. Tentukan rencana produksi jasa yang diusulkan tadi itu. Ini sudah tadi ya. Nah, sekarang kita rincian dari laporan laba rugi tadi. Laporan laba rugi itu adalah satu dari 3 komponen keuangan yang harus ada dalam sebuah usaha. Income statement yang akan menjelaskan pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan yang dapat diperoleh dalam periode tertentu. Jadi laporan keuangan itu jelas neraca dan laporan rugi laba. Selain ada cash flow yang rutin tiap hari, tergantung aktivitas usaha produk itu. Mau tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan minggu, itu tergantung kondisi perusahaan. Proyeksi aliran kas, ini saya kira ada 3 bagian. Ya. Proyeksi aliran kas ini memperlihatkan bagaimana kas diharapkan mengalir dalam suatu usaha yang direncanakan. Pembayaran tunai dan rekonsiliasi pendapatan tunai untuk pembayaran tunai. Saya kira itu. Laporan neraca menggambarkan kekayaan bersih usaha yang dijalankan dalam waktu tertentu, bisa tiap bulan, bisa tiap tahun. Tergantung kebutuhan. Laporan neraca semua data keuangan tentang usaha direncanakan. Laporan neraca dibagi menjadi 3 hal, yaitu aset. Aset itu ada aktiva lancar, ada aktiva tetap ya. Kemudian kewajiban atau hutang pada kreditur perusahaan, ekuitas. Selisih dari total kewajiban dikurangi dengan total aset, itu ekuitas. Selain itu, ada beberapa aspek lain yang harus dipahami dalam
membuat neraca. Itu penghasilan yang ditahan adalah penghasilan yang disimpan oleh perusahaan untuk ekspansi, tabung untuk ekspansi ini, bahkan perluasan ini, yaitu tidak dibayarkan sebagai dividen. Disisihkan, kalau itu perusahaan sudah menjadi PT, kan perusahaan punya kewajiban membayar dividen atau bunga pada para pemegang saham. Penghasilan saat ini adalah laba untuk tahun fiskal sampai dengan neraca selanjutnya. Jadi disimpan untuk uang itu. Untuk ekspansi, ya, potong sana sini supaya bisa. Nah, ini sekarang break even point, sering dengar ya break even point-nya. Impas ya, kondisi impas, analisa yang juga tidak kalah penting untuk melihat sebuah usaha atau bisnis adalah menentukan break even point tersebut. Break even itu menjelaskan kapan profit atau keuntungan dari ide usaha bisnis direncanakan sama dengan kerugian yang harus ditanggung saat dimana pengeluaran dari usaha yang dilakukan dapat diperoleh oleh keuntungan yang diperoleh. Jadi misalnya gini, Anda baru buka usaha bisnis, lalu misalnya buka rumah makan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau 3 bulan itu sudah impas, maksudnya antara pengeluaran dan pemasukan, antara modal dengan pendapatan, itu break even point. Impas, berarti belum hasil, belum laba. Tapi kalau bulan pertama, kedua, anggap saja promosi, ya, banyak pengorbanan. Orang belum kenal dengan rumah makan rendang misalnya. Gitu ya. Itu break even point. Kira sudah cukup? Ya, sudah selesai untuk ini. Untuk bagian kedua, saya buka pertanyaan dan saya minta Anda semua menampangkan diri. Ya. Apa saya stop dulu? Atau ada yang mau nanya? Silakan. Justru nanti yang Anda pakai untuk menyusun bisnis plan itu yang 42 ya. Yang ada ini. Ini komponennya yang ada di susun bisnisnya nanti. Nanti diisi dari materi desain rencana bisnis tahap pertama. Itu akan membantu Anda. Ini aja 10 poin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 poin. Outline-nya itu. Jelas? Permisi Prof, untuk yang bisnis plan itu sendiri-sendiri kan Prof? Individu ya. Kalau untuk yang itu yang apa? Bisnis kanvas itu model bisnis apa itu grup. Karena itu bicara secara makro luas, jadi butuh diskusi bersama. Kalau ini kan setelah Anda membuat bersama-sama bisnis model bisnis kanvas, Anda masuk ke sini ini kan komponen-komponen yang mikro. Oh ya, baik Prof. Lalu untuk deadline-nya mau kapan ya Prof? Nah ini saya tutup ya, kalau sudah tidak ada yang mau pertanyaan atau menjelaskan saya tutup. Setuju? Lalu kita diskusi tentang teknis, nanti mau dikumpul kapan, dan sebagainya. Ye, Mas Sevanda, Alfarizi. Yang nongol cuma kamu aja, yang lain tutup muka nih. Sudah cukup, saya buka, saya tutup ya. Halo? Share screen-nya saya tutup ya. 7. Nah, sekarang tampakkan muka kamu semua. Mbak Siti mana ini? Mbak Siti Fatimah Zahro ya. Nggak ada yang ditutup. Nah, sekarang ada pertanyaan apa? Teknis apa? Monggo. Soal ngumpul kapan gitu. Ujiannya ada tanggal berapa? 16. Iya, Prof. 16 sekarang tanggal berapa? 6. 10 hari itu cukup sekali menurut saya. Gimana kalau dikumpul pada waktu ujian? Cukup nggak waktunya? Ada yang mengusulkan untuk tanggal 24, Prof. 24 itu hari terakhir apa? Iya, hari terakhir UAS. Terlalu lama, aku koreksinya ada deadline masukkan nilai itu ada loh Mbak. Nanti kok terlalu lama. Kalau tidak tanggal 24 ya toh. Saya
tanggal 20 misalnya, kan masih ada sisa waktu untuk koreksi yang bagi saya, karena kan ada berapa kelasnya, 4 kelas ya. Kemudian di pasca saya juga ada beberapa kelas. Oh ya, tanggal 20 nggak apa-apa, Prof. Kalau Jadi apa sih tanggal 20, Mbak? Coba. Coba dilihat tanggal 20 ada apa? Hari Senin, Prof. Tanggal 20 itu hari apa? Hari Senin, Prof. Senin, ya sudah. Tanggal 20 Juni. Ujian terakhir tanggal 24 ya. Gitu ya. Setuju nggak nih? Semua harus ngomong nih. Setuju nggak? Harus bareng-bareng. Setuju? Setuju, Prof. Ya. Ya. Kalau ini individu, bisnis plan. Nah, ini kan mikro, ada bagian komponen-komponennya. Di bisnis model bisnis canvas itu juga ada komponennya. Cuma itu dalam konteks memberikan bahwa kita mau bikin suatu usaha itu tahu semua secara keseluruhan. Kalau ini kan sesuai dengan produk yang akan Anda usahakan dalam bisnis Anda, gitu ya. Tahu ya bedanya. Nah, makanya itu saya beri tugas kelompok. Ya, tapi kalau nanti ngasih catatan nama harus jelas, nomor mahasiswa, nama. Lalu kalau yang kelompok ini kelompok kelas A, ada sekian kelompok, kelas B sekian kelompok gitu. Nanti pada waktu mengumpulkan, saya minta ada 2 versi. Versi yang file dan versi hard. Yang print out. Setuju nggak? Yang hard copy itu juga untuk BMC, Prof. Nggak usah tuh, aja dikumpulkan ke saya langsung. Taruh inkubator bisnis ruangannya, ruangan saya. Baik, Jadi Prof. untuk yang print out itu baik itu bisnis kanvas, model bisnis kanvas maupun yang rencana bisnis itu yang print out taruh di ruang saya di inkubator bisnis. Tempatnya di LPPM yang belakang sendiri. Nanya di LPPM sama satpam tahu. Ruang gunanya mana nanti diantar. Nah, satpamnya baik-baik di sana. Nggak menyesatkan. Iya, baik, Ya, Prof. lalu filenya juga per kelas ya. Supaya saya nggak supaya efisien waktu bagi saya. Jadi per kelas itu misalnya file bisnis kanvas kelas A ada sekian kelompok, gitu loh maksud saya. Jelas nggak ini? Jelas, Prof. Nah, nanti kalau yang individu dikumpulkan ke koordinatornya. Koordinator kelas kan ada atau ada nggak? Ada, Prof. Nah, misalnya kelas A itu tugas individu, kelas A ini simpulan. Yang kelas B juga, C juga, D juga, gitu ya. Apalagi yang mau ditanyakan yang teknis-teknis. Jadi ada 2. Secara substansi itu model bisnis kanvas dan bisnis plan. Bisnis kanvas kelompok, bisnis plan individu. Ya. Terus dalam bentuk file dan dalam bentuk printout. Printout dikumpul di inkubator bisnis. File per kelas juga. Ke email saya, penuh soalnya. Carinya saya susah. Ada 2 email saya itu sudah penuh semua. Nggak tahu apa perlu bikin email lagi apa enggak. Gitu ya. Apa mau pakai ujian teori? Ditambah ujian teori. Bagi saya yang penting Anda itu bisa mengerjakan. Nggak penting nilai itu. Nilainya aneh orang paham percuma. Prof, kalau untuk yang file soft file-nya itu dikumpulkan di Google Drive, boleh nggak ya, Prof? Yang mana? Untuk yang soft file. Ya nggak usah lah, nanti saya tidak nyari. Bapak ke HP aja, nanti langsung saya pindah ke HP saya penuh nanti udah dipindah. Saya pindah ke laptop saya sudah. Google Drive ya banyak macamnya, udah. Saya tidak nyari nanti. Google Drive pas ini, nggak usah apa ya. Sudah tahu kan nomor HP saya? Koordinator ini sudah lancar kok. Tahu HP saya. Ada apa lagi yang mau ditanyakan?
Untuk yang kelompoknya masih sama kan, Bro? Seperti yang awal. Terserah panjenengan ya. Kalau Tapi satu kelompok berapa ya pesertanya, Bro? dia malah tanya saya, kemarin kamu baginya berapa? 7 Ya peserta. sudah. 7 kelompok, 7 orang gitu. Ada yang 6, itu nggak apa-apa, Mbak, jamak, Mbak. Iya, baik, Jadi ya. Bro. Jadi ya sudah pernah bagi kelompok kan, sudah kan? Iya, sudah, Bro. Pertama itu kan sudah, itu aja dilanjutkan. Tapi kalau main drama, aku nggak mau kelompok ini, aku mau hijau yang ini, tuker yang kelompoknya, monggo aja terserah saudara. Yang penting namanya ada lengkap. Ya. Wes. Masih ada ya enggak? Kalau enggak, saya akhiri saja. Mudah-mudahan diskusi kita ini dengan cara seperti ini berarti kan sudah selesai. Mudah-mudahan bawa manfaat untuk Anda dan memotivasi Anda untuk jadi pengusaha. Pengusaha menjadi wirausahawan. Orang bergantung ke ASN. Pemerintah nggak kuat bayar, utangnya oke. Anda menurut lainnya, orang-orang lain yang butuh menyerap tenaga kerja. Ayo Mas Sevanda yang baik jadi pebisnis yang sukses. Ada lagi? Cukup? Saya akhiri. Masih ada yang mau ditanyakan enggak? Yang teknis-teknis tahu substansi, monggo. Oh, yang dikumpulkan hard file dan soft file yang dikumpulkan hard file dan soft file itu tugas apa? Kok tugas? Tugas siapa? Apa tugas apa? Tugas apa? Apa ya kok WU ini? Ya, kamu tuh nggak paham loh dari tadi jajak ngomong. Itu kan bisnis model Canvas itu kan yang grup tugasnya. Terus yang individu itu yang bisnis plan. Gitu Mas Sufanda ya, yang nanya. Loh, yang lain Berarti yang hard file itu yang tugas kelompok PMC itu sama ya? Mas. Jadi 2 tugas itu dalam bentuk file dan hard copy atau apa namanya print out. Jadi 2 tugas, 2 macam bentuk tugas. Iya, Mas yang bertanya. Jelas enggak? Jelas, Bu. Ya wes, bagus lah kalau nggak jelas nanya ya. Nanti tersesat tuh kalau nggak nanya, kalau nggak jelas. Yang lain sudah jelas belum? Tanya aja. Wes, jelas tenan. Ya, jadi ada 2 macam tugas. Bisnis model Canvas dan bisnis plan, itu substansinya, materinya. Bentuknya tugas itu print out dan file. Dan saya minta tolong untuk file maupun print out dikelompokkan per kelas. Kan ada koordinator masing-masing. Filenya dikirim ke HP saya per kelas juga. Itu aja ya. Mbak Wiwit koordinator tuh. Mbak Hanifah koordinator. Mbak Wiwit, Mbak Hanifah, siapa lagi? Alista. 3. Yang satunya apa? Saya, Bro. Siapa? Saya itu siapa? Siti Fatimatul. Apa? Siti Fatimatul. Mana coba? Kiainya mana? Yang ini. Angkat tangan, Mbak. Angkat tangan, Mbak. Oh, Siti Fatimatul. Atas ya? Iya. Berarti ada 4 ini, Mas Sevanda. Nanti yang koordinir tugas dari kamu juga. Ya, dan teman-teman. Siap ya? Ya. Selamat. Ya, Bu. Ya. Semoga semua bagus nilainya. SKS-nya berapa? 2 kan? 2 apa 3? SKS-nya? 3, Bro. Nah, tanya itu yang cepat gitu loh. Nanti semester 3 atau 4, 5 ketemu saya lagi, saya sudah minta perubahan loh. Mau cepet nih, tanyain. Ya, Mbak, tanya Bu. Enggak Bu, cukup Bu. Ini ya cepet loh. Ya, itu menunjukkan efisiensinya bagus, itu waktunya. Ya.
Ya udah kalau gitu, sekali lagi saya minta sampaikan, mudah-mudahan Anda semua bisa melaksanakan tugas sebagai mahasiswa dengan baik, dan mudah-mudahan materi yang kita sampaikan memberi manfaat untuk Anda dan mendapatkan nilai yang baik untuk memotivasi belajar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Apa? Ini belum saya tutup, ini ada suara apa ini? Oh, terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oh iya, sama-sama ya. Saya tutup ya.